life akan selalu identik dengan ujian. Jadi kalau ayah bunda nanti nggak siap dengan anak-anak, loh kok tiap hari di Saga itu ngos-ngosan sih berhadapan dengan kehidupan. Ya, maka kalau dia pulang ke rumah silahkan dimotivasi lagi, disemangati lagi, jadi pembasuh luka, dipijiti lagi, dikasih mandi air hangat, besok pantatnya ditepuk oleh bapaknya, berangkat berjual lagi di Saga anakku. Tentunya kita tidak ingin zolim ya, sesuai dengan umur, sesuai dengan tingkat perkembangan, tapi yang jelas kami ingin mendidik mereka nanti menjadi pemuda akhir balik. Menjadi pemuda akhir balik. Menjadi pemuda bukan remaja. Bukan remaja. Tapi pemuda. Karena tadi, ini kita ingin mendidik mereka menjadi akhir balik, menjadi mukallaf, menjadi orang yang siap memikul beban kehidupan dunia dan akhirat, menjadi manusia bertanggung jawab, menjadi manusia yang mandiri, mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir, memikul resiko dari keputusan dia buat, menjadi manusia memiliki kecakapan sosial, dan itu hanya akan didapatkan oleh ujian. Ayat yang menjadi landasan eksistensi dari Saga adalah surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian merasa akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum kalian derita apa yang kalian yang telah diderita oleh orang-orang sebelum kalian. Masyatumul ba'sa wa syarra wa dharra wa zulzil, mereka ditimpa oleh kesulitan dan gonjang-ganjingnya hidup. Hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersama nyaris nggak tahan dengan cobaan itu, sampai bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu aman dekat. Ayah bunda, ada anak-anak yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin infak, rajin zikir, rajin untuk aurat, tapi belum pernah mendapatkan cobaan-cobaan dan ujian hidup. Jangan berharap masuk surga, karena di dalam surat 214 diingatkan, ingat, di antara tiket masuk surga adalah perjuangan itu sendiri. Saga akan selalu identik dengan upaya menggapai surganya Allah. Oleh karena itu dia didik anak-anak ayah bunda untuk menjadi manusia yang berjuang dalam hidup ini. Sehingga dengan perkataan lain, pada Saga akan selalu ada pilar entrepreneurship. Entrepreneurship bukan ilmu dagang, tapi ilmu hidup. Ilmu dagang itu namanya businessmanship. Ada orang yang berbakat menjadi businessman dan ada orang yang tidak berbakat menjadi businessman. Tapi setiap orang wajib menjadi entrepreneur. Mau dia nanti jadi pegawai, mau jadi tukang beca, mau jadi konsultan, mau jadi apapun, dia butuh ilmu hidup namanya entrepreneurship. Bukan semata-mata businessmanship. Businessmanship adalah sebuah kemampuan untuk mengakumulasikan aset dan kekayaan, itu namanya businessmanship. Tapi entrepreneurship adalah ilmu bagaimana sukses hidup. Bagi Saga, sukses itu cirinya 3. Pertama, dia berbahagia, happiness. Yang kedua, full actualize, potensi dirinya, fitrah dirinya teraktualisasi secara optimal. Yang ketiga, contribution, dia bermanfaat. 3 ciri manusia sukses yang ingin diwujudkan oleh Saga. Sebenarnya ini tanggung jawab orang tua, lebih tepat ingin dibantu oleh Saga. Happiness, melahirkan manusia berbahagia. Mau dia kuli angkutan kek, kalau dia berbahagia, salah satu syarat dari kesuksesan dia sudah miliki. Dia supir truk, kalau dia berbahagia dengan itu, salah satu ciri sukses sudah dimiliki. Yang kedua, full actualize, yang penting potensi dirinya teraktualisasi secara utuh. Dia mungkin cocoknya ada sebagai pemain bola. Jangan kemudian orang tua bertanya-tanya,
Kenapa anakku tak menguasai sastra di Saga? Masalahnya dia menjadi pemain bola, bukan belajar sastra. Walaupun dalam hal ini untuk kehalusan jiwa kita akan ajarkan bahasa sampai di level sastra, nggak tanggung-tanggung. Mari kita sadari. Yang kedua full actualize, yang ketiga adalah manfaat, kemanfaatan, contribution. Kalau tiga hal itu sudah dicapai oleh patriot-patriot Saga, maka dia telah menjadi manusia dengan entrepreneurship yang baik. Nah, yang lain silahkan dia perjuangkan. Kalau dia sudah punya entrepreneurship, yang lain silahkan dia perjuangkan. Saya dulu punya seorang supir, ya. Dia orang Cirebon. Di usia yang masih muda, dia jalan kaki dari Cirebon ke Jakarta mencari ayahnya yang udah belasan tahun gak pulang. Ini orang gak sekolah, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa menulis, gak bisa berhitung. Tapi dia ingin ke Jakarta selama 2 bulan. Ya. Karena di jalan dia cari duit dulu, ngumpulin bekal dulu, ngamen dulu, dan sebagainya, kerja dulu, jadi tukang batu, dan sebagainya, lalu jalan lagi. Setibanya di Jakarta dia bisa baca tulis itu. Walaupun tulisannya maaf sampai terakhir pun saya nggak bisa baca. Ya. Tapi dia bisa nulis kok. Apa yang membuat dia selama 2 bulan bisa baca tulis itu? Tekanan hidup, tantangan hidup, kebutuhan hidup. Kalau nggak bisa baca tulis itu gimana mau nyampe Jakarta? Salah lagi nanti baca rambu lalu lintas. Dibohongin lagi gara-gara nggak bisa berhitung nanti. Kehidupan memperkaya kecakapan yang dia miliki. Jadi pilar kedua dari Saga adalah entrepreneurship. Udah. Kita lihat lagi bagian kiri bawah. Apa pilar ketiga dari Saga? Pertama adalah Saga ingin sejak awal kita berjamaah. Tentang kebersamaan. Kebersamaan yang tidak ada udang di balik batu. Terlalu banyak di Saga ini, atau dulu Jingga namanya, yang semuanya tegak di atas kebersamaan, semuanya tegak di atas ketulusan. Sampai sekarang. Betapa para orang tua tanpa hitung-hitungan. Kalau dia dokter, dia menyumbangkan kompetensi kedokterannya untuk Saga. Pernah di awal-awal dari wabah ini, ya, maaf saya tidak menyebutnya pandemi, tapi wabah ya. Terus kemudian ada orang tua yang menggratiskan desinfektan. Ada yang menggratiskan ini, kasih dana dan sebagainya. Saga tegak di atas keberjamaah. Karena Saga ini tidak tegak di atas akumulasi kekayaan. Pendirinya atau siapapun bukan manusia-manusia super kaya. Tapi manusia-manusia mau berjuang. Para guru yang ada di sini, kalau dia mau, dia akan cari sekolah lain. Tetapi keberjamaahan ini, karena masuk surga tidak bisa sendirian. Ilal jannati zumara, ke surga itu rombongan. Sebagaimana ilal jahannama zumara, ke neraka jahanam juga zumara. Silakan baca surat Az-Zumar. Ke surga nggak usah sendirian, ke neraka juga nggak mungkin sendirian. Selalu dalam keadaan zumara. Makanya kemudian menjadi surat Az-Zumar gitu ya. Ke surga berbondong-bondong, berombong-rombongan, dan ke neraka juga rombongan. Kemudian Saga ini defisit center. Dia tegak di atas prinsip rugi, bukan di atas prinsip untung. Kenapa? Kalau sebuah sekolah sudah menjadi profit center, dia akan selalu berkata, kalau dapat 10, paling banyak keluarnya 7, agar masih ada kelebihan 3. Kalau Saga menjadi cost center,
Dapat 10, habis 10, artinya apa? Mimpi kita itu dibatasi oleh anggaran. Kita punya anggaran berapa? 10. Apa yang bisa kita belanjakan dengan uang 10? Akhirnya mimpi dibatasi oleh anggaran. Tapi Saga adalah defisit center. Pertanyaannya bukan punya anggaran berapa, tapi pengennya ngapain? Mimpinya apa? Mimpinya A. Untuk mewujudkan mimpi itu butuh anggaran berapa? 10 miliar. Yang kita punya duit sekarang berapa? 9 miliar. Ya udah, kita cari lagi yang 1 miliar. Kita cari lagi yang 2 miliar sisanya. Saga tidak berdiri di atas prinsip profit center. Tidak tegak di atas prinsip cost center. Buktinya, Saga sekarang beli tanah, ngutang. Itu contoh bahwa dia adalah cost center, deficit center. Nah, gitu. Agar ada banyak yang membantu. Seluruh masjid tegak di atas deficit center. Mau bikin masjid besar dan arsitektur luar biasa, butuh 100 miliar. Uang 1 miliar pun nggak punya. Tegak juga tuh masjid 100 miliar. Masjid Salman ITB saat ini sedang mendirikan sebuah Salman Hospital, rumah sakit Salman di Soreang. Butuh dana berapa? Hampir 1 triliun. Punya dana berapa? 0 rupiah. Dan rumah sakit ini sekarang sudah hampir selesai dengan dana-dana dari alumni, muslimin dan sebagainya. Ini konsep deficit center, di mana kita bicara tentang mimpi, bukan tentang anggaran. Kita tidak ingin mimpi-mimpi kita di Saga ini dibatasi oleh jumlah duit yang ada di dompet. Karena duit yang ada di alam semesta, di kehidupan ini ada banyak. Harta yang ada di alam semesta ini ada banyak. Ini sekaligus untuk menjawab, di antara kesedihan saya sebagai konsultan pendidikan adalah terlalu banyak orang tua yang menganggap kamilah yang menggaji guru-guru. Yang benar adalah guru-guru dan yayasanlah yang mensubsidi pendidikan anak-anak kita. Prinsip dari Saga adalah sebuah pengorbanan dalam rangka memberikan kemanfaatan. Ayah bunda sekalian, banyak dari tenaga pendidik dan kependidikan di Saga ini adalah orang-orang yang memilih untuk berkorban, keluar dari kenyamanan hidup, keluar dari jabatan tertentu di perusahaan yang sudah begitu enak, dan kemudian dia berhenti, dan kemudian dia bergabung di Saga. Karena yang akan memberikan ruh dari pendidikan adalah pengorbanan. Semakin kecil pengorbanan ruhiyahnya semakin lemah, semakin besar pengorbanan ruhiyahnya semakin tinggi. Dalam hidup ini berlaku kaidah no pain, no gain. Tanpa ada pengorbanan, jangan berharap ada keuntungan. Karena berlaku kaidah sebaliknya, easy come, easy go. Sesuatu yang gampang-gampang saja dapatnya, akan gampang-gampang pula hilangnya. Dengan 3 prinsip ini, 3 latar ini, kemudian pilar ketiga dari Saga adalah ketulusan. Pilar ketiga dari Saga adalah ketulusan. Mengajar itu transformasi. Mendidik itu penularan. Agar menular, daya tularnya tinggi, ketulusan harus tinggi. Semakin tulus pendidik yang ada di Saga, daya tularnya kepada murid-muridnya, kepada para patriot-patriotnya, itu akan tinggi pula. Jadi pilar ketiga adalah ketulusan. Kita masuk ke pilar keempat. Saga
Saga ini tinggal di Bekasi, kota patriot. Nama-nama jalan di Bekasi ini, karena saya cukup lama di Bekasi ya, dari tahun 97 sampai tahun 2013, itu ada jalan pejuang, ada daerah pejuang, ada jalan perjuangan, ada kota patriot dan sebagainya. Sajak-sajak dari Khairil Anwar tentang Bekasi, antara Karawang dan Bekasi. Kisah kota Bekasi, waktu itu saya pernah diberikan satu bukunya oleh orang tua dari murid yang ada di Saga tentang sejarah Bekasi. Bekasi akan selalu identik dengan patriot. Bekasi akan selalu identik dengan benteng religi. Interland dari Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, masing-masing punya ciri-cirinya. Nah, di antara ciri Bekasi adalah dia kota yang identik dengan benteng religi, dengan keagamaannya, dengan pesantren-pesantrennya. Sejarah Bekasi selalu identik dengan, gak jauh dari Bekasi ada sekularisme, gak jauh dari Bekasi ada Belanda, gak jauh dari Bekasi ada kebejatan moral. Tahun 60-an, gak jauh dari Bekasi itu pusatnya PKI, sehingga Bekasi secara alami selalu membentengi Jakarta dengan religiusitas. Dan santri-santri Bekasi akan selalu identik dengan santri-santri pejuang. Sekali lagi, santri Bekasi akan selalu identik santri pejuang. Tapal batas kota Bekasi ini terkenal dari dulu di lagu oleh seorang penyanyi Betawi yang bernama Ismail Marzuki. Dan berbicara tentang Saga, kita bicara tentang Raja Tega. Orang-orang yang menghadirkan pendidikan dengan ketegaan, dia lahir dari Tega. Dulu waktu masih bernama Jingga, dia cuma punya sebuah tenda, belum ada gedung. Lalu dengan teganya anak-anak pendiri dipindahkan dari sekolahnya yang lama ke Jingga. Tega betul. Sekolahnya juga belum teruji, kurikulumnya juga belum teruji. Masih belum punya gedung, baru punya tenda. Tapi anak-anaknya sudah dipindahkan di Jingga. Dari awal sudah punya ciri Tega, dan Tega tidak sama dengan kejam. Tega justru berangkat dari kasih sayang, tapi kasih sayang yang tidak menghalang-halangi tegaknya prinsip-prinsip. Prinsip Raja Tega itu sampai sekarang kemudian menjadi semacam kayak buah bibir orang tua dari murid-murid Saga. Saga itu Raja Tega, Saga itu Raja Tega, dan saya pun mengalami secara langsung bagaimana Saga itu Raja Tega. Dari tiga hal ini, ayah bunda sekalian, maka kemudian patriotisme, daya juang, daya tarung, daya tahan, kepahlawanan, ya, menjadi sebuah ciri pilar keempat dari Saga. Jadi jangan heran, bahkan untuk mendatangi Saga pun butuh daya juang. Jangan-jangan jalanannya kalau musim hujan banjir gitu ya. Pakai sepatu bot, jangan-jangan datang ke Saga tuh kalau ada begitu. Ya. Bukan basa-basi, bukan kalimat-kalimat yang indah. Memang kenyataannya. Saya pertama kali ke Saga di Jingga dari belakang, lewat jalan setapak. Gitu. Saya juga bingung tuh, mau ke sekolah atau mau ke sawah ini.
Saya mengatakan tidak basa-basi. Di dalamnya ada sebuah sekolah dengan perspektif internasional. Paling kurang sampai sekarang para siswa, para patriotnya jalan. Singapura, Thailand, Malaysia, atau manapun. Jadi ada empat pilar. Mari hayati yang benar sekalian, empat pilar ini: pilar keislaman, pilar entrepreneurship, pilar ketulusan, dan pilar patriotisme, yang jangan dibaca sebagai empat pilar, tetapi dia menjadi satu kesatuan yang akan diblender oleh Saga menjadi sebuah visi motor pendidikan tulus bagi pemuda patriot kehidupan Qurani. Sekali lagi, Saga Life School adalah motor pendidikan tulus bagi pemuda patriot kehidupan Qurani. Mari direnungi ayah bunda sekalian, mari dihayati ayah bunda sekalian. Apakah salah memasukkan anak ke Saga atau tidak salah memasukkan anak ke Saga? Ini yang ingin coba kami garansi nantinya, bahwa Saga adalah motor pendidikan tulus bagi pemuda patriot kehidupan Qurani. If yes, ini yang ayah bunda cari, yuk kita lanjut. If no, silakan datangi yayasan. Ini nggak cocok deh. Ya.